Hari ini Kak Chandra, Kak Wiwi, dan teman-teman Indonesia Gemilang, saya diundang. Sebenarnya saya ini diundang oleh kolaborasi anak muda yang disingkat Kanda. Kanda, ya. Untuk mengadakan acara yang tajuknya adalah Saatnya Yang Muda Yang Berbicara. Jadi saya hadir di sini untuk berkolaborasi dengan mereka karena saya juga ingin tahu Kanda punya visi apa, punya aspirasi apa untuk kota Depok, untuk kota Bekasi, bahkan untuk Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kami dari Indonesia Gemilang ingin bincang-bincang sedikit dengan Bang Coki ya, boleh ya? Makasih Kak Wiwi. Oke, terima kasih banyak. Ya, selamat siang. Gini Bang Coki, pertanyaan saya singkat aja. Untuk raihan suara ini, Bang Coki kan, apakah perlu dari milenial atau Gen Z, bagaimana? Apa khusus di Depok aja atau bagaimana? Oh, saya maju ke DPR RI tahun 2024 nanti mewakili masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok adalah kesempatan untuk meraih sebanyak-banyaknya suara milenial, sebanyak-banyaknya suara Gen Z, dan jangan lupakan juga para pemilih lintas generasi yang memang sudah existing, artinya sudah ada di dua kota ini. Dan bilangan pembagi pemilihnya udah banyak sekali. Bahkan di Kota Bekasi, Kota Depok, meskipun capaian suara para pemilih pemula ini banyak, tapi tetap tidak meninggalkan mereka yang sudah mengikuti paling tidak 2 pemilu sebelumnya. Jadi kakak-kakak sedang ada di daerah pemilihan saya di Kota Depok. Ya, sip. Ya. Ini kan diadakan di Depok sekarang ini, berarti nanti diadakan juga di Bekasi dong? Harusnya begitu. Hari ini Kak Chandra, Kak Wiwi, dan teman-teman Indonesia Gemilang, saya diundang. Sebenarnya saya ini diundang oleh kolaborasi anak muda yang disingkat Kanda. Kanda, ya. Untuk mengadakan acara yang tajuknya adalah Saatnya Yang Muda Yang Berbicara. Jadi saya hadir di sini untuk berkolaborasi dengan mereka karena saya juga ingin tahu Kanda punya visi apa, punya aspirasi apa untuk kota Depok, untuk kota Bekasi, bahkan untuk Indonesia. Karena kan kita semua ini berjuang untuk Indonesia ujungnya. Dimanapun teman-teman menonton acara ini, caleg antar partai, calon individu atau bahkan capres-capres unggulan, semua yang kerjanya di sektor kecil, ujung-ujungnya itu buat Indonesia. Betul. Jadi kami menampung aspirasi. Itu Kak Chandra. Oke, saya kira apa yang sudah ada di acara ini, sudah ada orang-orang banyak, acara sudah ada dimulai, dan saya kira wawancara dicukupkan sampai di situ aja, Wow, memberi kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya kira itu semangatnya untuk para muda, bersuara, berkarya. Ayo. Menangkan Pak Anies dan Coki Sitohang. Terima kasih. Coki sudah mau hadir di tengah-tengah anak muda yang tentunya akan menjadi penerus kita loh nanti ke depan. Kita dulu. Ya maksudnya sekarang kita terus kita. Itu kita dulu. Siap. Boleh ya kami duluan ya? Boleh kan? Kami duluan buka jalan buat teman-teman yang ada di antrian berikutnya. Tapi kalau mau ngantri bareng sama saya juga nggak masalah. Iya, karena gini, politik kedewasaan membutuhkan pola pikir yang matang, bukan fisik, bukan umur loh. Karena banyak orang di luar sana usia udah 50-an juga, tetap aja buta politik dia. Buta politik itu gini, dia anti ngomongin politik, dia cuek, dia nggak peduli dia. Dia pikir apa sih ngomongin politik, gak asik banget lu dukung capres ini, gue dukung capres, udah deh. Semua sama jeleknya. Lihat orang-orang apatis seperti itu, tapi mereka lupa bahwa harga bahan pokok, biaya pendidikan, kesejahteraan sosial, asuransi kesehatanmu yang dilindungi oleh negara, keamanan, ketertiban, semua itu akibat dari keputusan politik. Bayangin kan? Terus kita masih apatis hari ini, kayaknya nggak pas deh. Betul. Itu maksud saya tadi soal politik kedewasaan itu membutuhkan pemikiran yang matang. Jadi kita mesti siap ini. Berapapun umurmu, teman-teman milenial dan Gen Z sekarang, matangkan pemikiran kita sama-sama. Urusan siapa yang maju duluan, dia mau jadi wakil rakyat duluan, silakan. Daftar, ikuti proses administrasinya. Saya gini-gini daftar. Sesuai SOP. Sekarang, ini kan dapil saya nih, Kota Depok. Jadi saya nanti akan mewakili aspirasi teman-teman dari Kota Depok dan Kota Bekasi. Kalau saya tidak mengikuti administrasi negara dengan benar, daftar di Partai Nasdem dengan benar, didaftarkan ke KPU, mana bisa sekarang saya terdaftar dalam DCS.
daftar calon sementara. Masih bisa dicoret nanti kalau saya punya masalah, masih bisa. Karena prosesnya masih berjalan sampai nanti bulan Oktober baru jadi DCT, daftar calon tetap. Kalau udah nyampe sana, insya Allah aman sampai menuju ke Februari tahun 2024. Gitu. Jadi kita ikuti prosesnya. Sorry, ngomong-ngomong sebentar ya, maaf nggak bermaksud mendominasi, tapi saya mau ucap terima kasih dulu, boleh ya? Boleh ya. Pertama kepada Kakak Aris, mana Kakak Aris? Kak Aris, sambutan yang hangat dan sangat rendah hati. Banyak orang yang bisa bikin acara seperti ini, ngumpulin lintas usia, lintas profesi, tapi keakuannya tinggi. Keakuan itu artinya ini karena saya bisa begini, saya bisa ngundang Coki Sitohang lihat. Tapi saya nggak melihat itu di dirinya Kakak Aris. Kakak Aris merangkul banyak orang, memberi mereka apresiasi dan punya bagian per bagian. Ini namanya semangat kolaborasi. Kita mesti jaga nih semangat kayak gini. Jadi terima kasih sudah undang saya, Kak Aris, teman-teman Kanda. Kakak sekali lagi namamu? Kak Helmi. Kita juga baru kenal tadi. Koko Eka, Kakak Kak Rio, kita baru kenal. Dan teman-teman dari Kanda lainnya, kolaborasi anak muda. Teman-teman Indonesia Gemilang yang tadi kita udah bikin kontennya di sini. Ada Kakak Wiwi, Kakak Chandra. Terima kasih. Terkhusus ini teman-teman Kanda. 3 minggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu kita berkontak ya. Karena ada obrolan santai dengan Kakak Bestari Barus. Saya bersyukur. Memang cara-cara Tuhan itu ajaib. Bisa kenal sama A, kenal sama B. Asal kita terbuka. Jangan punya mindset berasumsi sama orang. Wah, kayaknya dia mahal nih. Undang Coki kayaknya mesti bayar ini nih. Berapa juta? Aduh, jangan nama dia, kayaknya dia nggak akan terima saya. Kita beda kiblat. Kalau kita berasumsi terus, tapi kita belum membuka wawasan untuk berkenalan, kita nggak akan kenal. Ya, sampai akhirnya dari 2 minggu lalu komunikasi tim Kanda kepada tim kami, meskipun ada beberapa penyesuaian karena jadwal kami pun produktif. Saya jauh dari kata sibuk, karena sibuk bisa jadi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Main TikTok juga sibuk, misalnya lagi live TikTok nih. Teman-teman yang ada di TikTok lagi mengikuti saya, teman-teman yang ikut gabung, kita bisa lihat ponsel, sibuk nggak? Kamu lagi ngapain? Sibuk, ngapain? Lihat ponsel, sibuk gitu. Tapi produktif nggak? Belum tentu. So, once again, I thank you for this humbleness, thank you for this great collaboration. Saya berharap kita bisa terus ada dalam jalur yang sama, mengawal suara rakyat. Mau nggak? Mau nggak ke depan ini 2024? Siapapun presiden kita, pemimpin kita, pemerintahan yang nanti akan terbentuk sesuai dengan undang-undang, kita kawal. Jangan dibiarin pemerintah itu sendiri, kasihan, nggak akan sanggup mereka kerja sendiri. Itulah disebut pemerintahan. Nanti kita punya 3 kakak. Ada eksekutif, mereka yang mengambil keputusan dan menjalankan undang-undang. Ada yang mengawasi, namanya legislatif. Legislatornya salah satunya nanti saya, insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan. Ini yang saya tahu nih, kegiatan begini saya hadir, kita saling mencerahkan, itu ikhtiar kami, ikhtiar kita bersama. Keputusan akhir nanti di tangan Tuhan, karena beliau punya kedaulatannya sendiri. Yang ketiga, judikatif. Kita punya para penegak hukum yang hari-hari ini terus kita dorong untuk profesional, tidak tebang pilih, adil dan bijaksana. Betul? Itu pemerintahan. Nah, jangan ada yang dibiarkan sendirian, perlu diawasi. Wakil rakyatnya mesti gonggong. Masyarakatnya juga mesti berani untuk bilang ke wakil rakyatnya, aku kasih suara loh buat kamu. Yang kemarin kamu janji mana? Loh, kok ini gak dibuat, Pak? Katanya suara rakyat itu suci, Pak, gitu. Ya kan? Nanti ke saya gitu ya, tolong ya. Ada DM, ada aplikasi kami Sentuh Coki. Di situ ada rekam jejak digital, nggak bisa menghindar saya. Kalau teman-teman nanti tunjukin warga Depok, Bekasi, Kak, dulu kakak ngomong ini loh. Ini programnya Kak katanya. Saya nggak bisa bilang, yang mana ya? Di RT berapa itu? Tiba-tiba hilang ingatan, minta kibolan, nah kan nggak mungkin.
Oke, jadi kita mau semangat kolaborasi ini kakak-kakak, kita jaga, kita bawa dari tahun ke tahun sampai penerus kita jauh lebih siap daripada generasi kita sekarang. Oke, bro lagi silakan. Siap. Ini kan yang teman-teman Depok nih Pak, banyak perkataan Pak Pemda, ya kan, akamsi semuanya Depok. Ada salah satu diskusi juga yang kita awali terkait sistem pendidikan. Kan saat ini usia di kota dan penyambang di Depok. Ya. Ya kan. Dari mulai ini ke sana sekolah, gelanggang, olahraga kerjanya, tentunya ini kan sangat berdampak ya kalau tidak dilakukan dengan maksimal bagi para generasi kita yang ini. Nah, nanti kalau mencoki, insya Allah menjadi anggota dewan dari Depok dan Bekasi, apa yang akan terjadi? Lakukan untuk memperbaiki sarana sekolah, sarana gelanggang olahraga belajar. Tentunya untuk supaya anak-anak kita pendidikannya meningkat, prestasi olahraganya meningkat, sehat, kuat, siap menjadi penerus bangsa Indonesia. Amin. Teman-teman perlu diingat di sini ya, namanya memang satu, Coki Sitohang. Tapi ini lebih dari sekedar nama. Sebenarnya Coki Sitohang DPR RI 2024 itu sebuah gerakan. Saya tuh ngajakin teman-teman untuk dukung, bukan supaya ada transaksi, bukan supaya pragmatis. Cok, kamu mau kesini, kamu mau suara saya, manipiro, bukan gitu, jangan. Masyarakat ini mesti dewasa. Nggak boleh calegnya dimintain uang tuh jangan. Kasihan kita lagi berjuang. Gitu. Yang kedua, calegnya jangan mentang-mentang punya uang, iming-imingin uang. Kenapa? Karena itu ngegampangin persoalan. Berarti suara kita yang murni, yang punya kecintaan terhadap negeri bisa dibeli oleh berapa? 50.000? 100.000? 300.000 untuk berapa tahun? 5 tahun? Tolong dibagi nih. Kira-kira sehari dihargai berapa itu? Apakah mau suara kita yang suci itu dihargai? Seperti itu, tidak mau kan? Jadi tolong kerjasamanya. Katakanlah namanya Coki Sitohang. Ini pergerakan teman-teman. Saya ngajakin teman-teman untuk gabung dalam gerakan. Mengubah wajah kotamu. Mengubah narasi-narasi yang selama ini liar, kesan-kesan atau katakanlah gini, tidak terkendali. Contoh, Depok intoleran. Lembaga yang menyatakan melalui sebuah riset yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa dalam 3 tahun dalam nilai dan parameter norma Pancasila, kita negara Pancasila, kemudian terjadi simpang siur data, ada masyarakat yang secara jiwa tertindas, lalu dinyatakan kejadian itu paling banyak di kota ini. Kita mau ngomong apa? Ada fakta? Malu ya? Malu. Makanya kita perbaiki narasinya. Maunya diganti dengan tindakan-tindakan yang nyata, prestasi dari kota ini. Nah, pertanyaan dia kan tadi gitu. Pendidikan, olahraga, kebudayaan yang nanti menjadi wadahnya. Gimana caranya wadah itu ada dulu? Ya saya ajak kita berpikir begini. Mari kita apresiasi pemerintahan Pak Joko Widodo. 10 tahun, hampir 10 tahun Pak Jokowi memerintah. Ada satu kata yang nyangkut di otak kita. Apa itu? Dari sekian banyak kata. Infrastruktur, setuju nggak? Setuju ya? Sehingga tersambungnya jalan dengan jalan antar daerah, antar provinsi, antar sektor, memungkinkannya dari satu titik ke titik lain barang itu berpindah. Jadi ongkosnya lebih murah, dan kemampuan kita untuk membeli barang, untuk mendapatkan barang yang tadinya jauh itu, yang tadinya butuh ongkos pesawat, menjadi lewat darat lebih cepat diterima dan lebih murah. Makanya setiap pergi ke daerah saya perhatikan perjalanan presiden kita, orang mengeluh-elukan beliau. Saya hormat betul sama kepala negara, semua kepala negara, semua di masa lalu sampai hari ini. Tapi terutama Pak Jokowi, karena ada kata infrastruktur kan, berarti beliau tuh membuat wadah. Kalau
kalau nggak ada infrastruktur, mobil keren kayak apa juga nggak bisa jalan di situ. Mau rawa-rawa, mau batu-batuan. Nah, sama di kota Depok sekarang, lebih spesifik lagi. Mau berprestasi dari gelanggang remaja mana? Tolong ada yang bisa sebutkan di sini lapangan basket yang paling kece sekota Depok, Gor apa? Gor Depok. Di GDC. Pernah ke sana? GDC belum? Belum. Kapan kita main basket sana kak? Saya mau lihat lapangan basketnya. Lantainya terbuat dari apa? Malam bisa dipakai atau enggak? Ada penerangan atau tidak? Apakah anak-anak muda yang menyewa dengan biaya yang cukup mahal atau katakanlah terjangkau, tapi layak atau tidak? Dapat penunjang fasilitasnya enggak? Kamar mandinya oke apa enggak? Ada shower atau pancurannya atau enggak, dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaanmu tadi apa yang mau aku lakukan supaya bibit-bibit potensi ini ada pada tempat yang tepat, saya ngajak kita semua kerja bareng. Kita cek dulu. Pertama, inventarisir. Pemerintah kota harusnya terbuka kalau masyarakat mau mengakses informasi tentang kotanya. Setuju nggak? Cek dulu fasilitas apa yang sekarang ada, berapa anggarannya, ada apa enggak, termasuk pendidikan. Sama-sama ya, jangan semuanya dibebani ke Coki, nggak akan mampu saya. Justru saya ini mau jadi lokomotif, teman-teman ikut jadi gerbongnya Ayu. Cek ada apa enggak anggarannya. Kalau nggak ada, ya dianggarkan pada tahun anggaran bersama. Itulah kenapa eksekutif sama legislatif selalu kerja bareng, kakak. Misalnya, kita butuh sebuah tempat kongko anak muda, itu kan pasti harus dilakukan riset, harus ditelaah dulu kebutuhannya, dilihat dulu komunitasnya, dilihat jumlah orang yang ada di sana, faedahnya apa. Program itu diajukan atau pemerintah juga mengajukan, disetujui oleh wakil rakyat. Dan karena itu bicara skupnya kota Depok, maka wakil rakyat di kota Depok nih teman-teman ya, saya kasih tahu hari ini yang hadir bukan cuma teman-teman milenial Gen Z aja. Saya kehadiran kompatriot saya dari Partai Nasdem. Di sini hadir para bakal calon anggota legislatif Kota Depok. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semuanya. Kakak-kakak yang maju menjadi calon anggota legislatif untuk Kota Depok. Saya mohon kakak-kakak berdiri di tempat untuk dilihat oleh para konstituen kita. Silakan. Kakak-kakak lihat, silahkan nanti kakak-kakak tanya sama beliau-beliau, Kak maju di daerah mana? Cek apakah itu mewakili daerahmu atau enggak, minta nomornya. Oke, syukur kakak-kakak, silakan dulu. Ini kompatriot saya, terima kasih sudah hadir. Jadi, kak, anggota DPR RI tidak akan gerak sendiri, mesti linear, barengan sama yang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat nanti dan anggota DPRD Kota Depok. Apa yang jadi kerinduan warga Depok itu disampaikannya ke wakil yang di Kota Depok ini. Sekalipun demikian, mereka terbatas, nggak bisa gerak sendiri. Karena kebijakan pusat juga menentukan arah kota. Kan yang nurunin kebijakan, khususnya anggaran juga dari pusat. Betul nggak? Tugas saya nanti di pemerintah pusat. Cek anggaran, ada atau enggak? Kalau nggak ada, diadakan. Dilihat kebutuhannya, dimantapkan. Azasnya apa? Kesetaraan. Jangan beda-bedain orang. Jangan karena berbeda latar belakang, suku, agama, ras, antar golongan, lalu merasa bahwa republik ini hanya milik mereka. Nggak bisa. Capek kan kalau negara kita hanya pengen disamakan semuanya. Nggak bisa sama. Kita memang beda. Dan saking kreatifnya Tuhan yang Maha Kuasa, Dia ciptakan kita berbeda. Untuk alasan apa? Supaya kita menghargai keindahan. Itu. Jadi teman-teman Depok nih aksi tadi inventarisir, cek anggaran, bisa mungkin cek di websitenya Pemda Depok, apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Kota Depok, lalu bisa sampaikan ke Coki situ atau teman-teman tadi teman-teman Coki yang mau calon-calon juga di Depok gitu kan. Jadi kalian tuh harus bergerak bersama-sama Bang Coki. Kan Bang Coki nggak ngajak kalian,
Jadi siapa yang mulai dukung Bang Coki, nanti langsung hubungi Bang Coki dan teman-teman Bang Coki. Saya sarankan teman-teman nggak bergerak sendiri-sendiri. Jangan jadi pejuang lone wolf. Jangan jadi pejuang kesepian. Berat banget hidup ini kalau sendiri. Kalau sendiri kasih dilan aja. Saya saran teman-teman bentuk kelompok. Tadi kan di sini ada kelompok Anda. Di sini juga ada Abri satu, ya kan? Kemudian mana tadi kelompok lain? Indonesia Gemilang, oke, tadi sudah saya sapa. Anis Indonesia ada, Gamis juga ada. Gini loh, kelompok-kelompok yang dibentuk ini mesti ada ujungnya, Kak. Katakanlah gini, calon yang kakak usung menang, terus kakak gimana? Selesai tugasnya? Enggak. Kakak nunggu jabatan, belum tentu kakak dapat. Tapi kalau kakak-kakak punya hati untuk kota, kakak akan berkolaborasi dengan anak-anak muda ini, dan kakak tidak akan membiarkan mereka jadi pejuang kesepian. Kalau sendiri-sendiri memperjuangkan aspirasi, susah. Yang akan dengerin juga telinganya tipis. Tapi kalau rame-rame yang memperjuangkan, kemungkinan didengarnya lebih baik. Oleh karena itu, harus bersama Bang Coki Sitorang 2024 mendatang. Let's go! Let's go! Jadi sudah sangat betul sekali nih, Kanda memilih Bang Coki hadir di tengah-tengah kita, sangat welcome, sangat humble sekali bagi kita anak muda. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa bareng-bareng sama Bang Coki ya Pak. Yuk. Kawal Kota Depok, jadikan Kota Depok lebih maju lagi di bidang pendidikan dan olahraga dan kebudayaan. Nah, ini Pak, ini juga nih buat teman-teman yang mungkin mahasiswa yang mau nanti bingung kan harus mana kerja atau apa. Nah, ini kan kita menyoroti masalah latihan prakerja atau balai latihan kerja. Ini kan sarannya ini masih minim dan juga bagaimana sulitnya teman-teman ini mencari pekerjaan setelah lulus kuliah kah, SMA kah, gitu kan. Nah, Bagi dan bersebaran di mana-mana. Meskipun informasinya banyak, lowongan kerja ada, peluang kerja ada, belum tentu saudara punya kemampuan mengumpulkan informasi itu dengan tepat. Saya suatu saat nanti, jika Tuhan mengizinkan, kami menjadi wakil rakyat, kami ingin terus berkolaborasi dengan para anggota legislatif kota. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, para kompatriot, kakak-kakak kami ini yang nantinya akan duduk dan bekerja di Kota Depok sebagai wakilmu, saya bilang begini, Kak, konstituen itu kakak loh yang merawat. Meskipun kalau saya datang ke RT, ke RW, sambutannya hangat, mereka gembira sekali, apalagi kalau saya udah ngomong gini, pria single, tunjukkan pesona. Orang langsung, Kakak Coki, saya udah gak single lagi. Syukur, kalau nggak tak cari jodoh kamu, saya bilang. Meskipun mereka bergembira, euforia, kehadiran figur publik, dan mereka pandang kami layak, katakanlah demikian. Saya selalu bilang sama kakak-kakak ini, Kak, yang merawat konstituen yang akan memiliki nanti ya kakak. Kenapa? Karena kakak itu kan berhubungan langsung sama mereka. Kakak itu tinggal di tengah-tengah mereka. Saya warga Jakarta Selatan, meskipun tidak jauh dari Depok, tapi kerjanya mesti dibagi. Jangan tenggelam dan larut dalam kesibukan 24 jam. Ada waktu istirahat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu mengisi ulang tenaga kita dengan pengetahuan, dengan inspirasi, rekreasi, dibagi. Makanya nggak mau saya kerja sendiri. Saya maunya kerja bareng. Coba kalau kakak Aris tadi dengan kemampuan beliau mengorkestrasi acara ini, terus dia bilang gini, aku nggak butuh kau, biar aku aja yang MC, aku yang sambutan, aku yang nyiapin kopi, ya kaya. Terus dia tampil sendiri. Apakah maksimal acara ini? Silakan kalau kakak Aris, mohon maaf kak pakai nama kakak. Kalau kakak Aris mau sendiri, monggo silakan. Beli sendiri gensetnya tadi. Tadi hampir 2 jam tuh kita menunggu karena kelistrikan masalahnya. Semangat kolaborasi itu mesti diangkat sehingga kita bisa melihat meninjau, kakak, meninjau laporan Kak Coki di balai pertemuan ABCD ini. Ternyata fasilitasnya sudah ditinggalkan abandoned place.
tempat yang ditinggalkan sejak pandemi. Oh ya? Ayo saya ajak anggota legislatif di kotanya. Kak, kita kunjungan. Cek, lihat. Baru kami bersuara ke pemerintah. Halo pemerintah, Yun Sewu, ini loh undang-undangnya menyatakan loh, Bapak Ibu wajib memayungi, menakodai, melindungi komunitas budaya ini. Buktinya apa? Itu loh maksud saya. Kalau wakil rakyatnya nggak ngegonggong, pemerintahnya bisa merasa, ah baik-baik aja aku pemerintah selama ini, masyarakatku adil dan sejahtera, padahal kosong. Itu. Karena nggak berani. Gonggong. Kan gitu. Gonggongnya nggak sendirian, karena di belakang saya ada masyarakat kan. Iya. Membawa suara. Dan masyarakatnya gonggongin saya. Kak Coki ayo dong, BPJS kita nih saya nggak ngerti nih gimana Kak. Kok masih ada orang yang mau berobat dipersulit Kak Coki? Bukannya kami ini dilindungi? Saya ikut iuran loh Kak. Dalam beberapa kasus pelayanan kesehatan kita masih mandek dan masih perlu banyak evaluasi. Ini bukan untuk menyalahkan, bukan. Memang sistem kerjanya mesti perlu banyak ditelaah dan kita mesti lakukan kontrol sosial. Yang lakukan siapa? Wakil rakyat salah satunya. Anda pun sama. Tolong gonggongin wakil rakyat itu. Tepuk tangan untuk Bapak. Kalian ini harus bersama karena sudah kelihatan kan siapa yang akan membawa suara kalian di Senayan nanti. Tentunya Bang Coki Sitohang. Jadi betul tadi, pelayanan kerja itu harus kalian cek juga apakah sarana-sarana lengkap. Kalau ada yang kurang, sampaikan ke pemerintah atau ke wakil rakyat yang ada sekarang, ataupun nanti sampaikan ke Bang Coki karena beliau akan insya Allah duduk di dan mereka duduk di Senayan nanti, dan juga abang-abang dan kakak-kakak Anda yang ada di sini. Ya, saya pikir kalau kakak-kakak mau nyampein langsung ke pemerintah boleh-boleh aja. Sekarang kan era informasi terbuka, DM, ngetek bisa. Masalahnya ada follow up atau follow through kan? Kalau aspirasinya hanya sendirian, saya jamin menguap. Tapi kalau saudara bikin gerakan, saudara bikin suatu ide gagasan kebersamaan yang menjaga ketertiban, ayolah, manusia itu hati nuraninya itu bisa diketuk kok. Orang yang datang terus-menerus di depan pintu rumah orang lain meminta bantuan, lama-lama hati si pemilik rumah juga akan lulu. Dia akan merasa bahwa iya, kenapa saya menunda memberikan perhatian, atau kenapa saya menunda melakukan kebaikan dan kebajikan. Jadi jangan sendirian ya, bikinlah kelompok. Kita mesti hidup bersama. Ya integrasi supaya mungkin dari satu transportasi bisa menghubungkan ke beberapa transportasi lainnya seperti di Jakarta, misalkan satu contoh bisa ke MRT, bisa ke TJ, bisa ke KRL. Nah, gimana pandangan Bang Coki untuk memperbaiki integrasi transportasi di kota Depok? Pandangan aja dulu ya, saya kasih pandangan. Karena yang udah berjalan sekarang adalah pemerintahan, administrasi. Kita hargai sekali lagi kerja keras setiap stakeholders, para pemangku kepentingan di Kota Depok. Pertama saya mau tanggapi, beberapa waktu yang lalu saya menerima pesan DM gara-gara seorang warga Depok ini melihat reklame gede saya di depan Margonda. Tadinya reklame itu dua sisi, sekarang tinggal satu. Iya, yang satu sisi sewanya habis, nanti nunggu sumbangsi lagi. Gak apa-apa. Orang DM saya dia bilang gini, Kak, saya ini warga Depok, saya hanya mau nitip satu, urusan kemacetan. Beberapa waktu lalu trotoar baru dibuat, dibongkar lagi. Pasti teman-teman ada yang ngeh sama ini. Kemudian penempatan saudara-saudara kita para PKL, UMKM yang serapannya talentanya banyak, tapi nggak tahu mesti kemana mereka berekspresi. Saya baca betul, saya belum langsung tanggepin. Saya ajak diskusi dulu sama teman-teman saya yang ngerti soal Kota Depok, karena ini kejadian sudah cukup lama. Akhirnya saya balas,
Saya balas dengan kata-kata yang menyemangati dia, memberi dia sebuah harapan, tapi bukan palsu. Saya katakan begini, yang penting ibu pada saat proses politik itu terjadi, ibu mesti kenal siapa calon pemimpinnya, siapa calon wakil rakyatnya, siapa orang yang bisa dipandang oleh ibu, dia mampu membawa aspirasi ibu, ibu mesti coblos, itu dulu. Karena kalau ibu ngomong kritis, mengeluh, tapi ujung-ujungnya ibu males datang ke TPS, lalu apa arti tulisan di DM itu kepada saya? Yang kedua, saya tanggapi, harusnya, ini sekalian di depan publik saya tanggapi, harusnya Depok tidak jadi kota eksklusif. Ini harusnya jadi kota inklusif dalam hal apa? Sarana transportasi. Harusnya terjadi lobby-lobby politik yang kuat dari titik Depok ke titik DKI, dari titik Depok ke titik Bekasi. Begitu pula sebaliknya, terjadi semangat kolaborasi yang memungkinkan akses-akses dibuka atau akses terbatas menjadi pintu masuk moda transportasi baru. Saya selalu mendambakan begini, dari dulu nih, dari saya kecil di kota Bandung, saya sudah menyaksikan banyak kecelakaan gara-gara orang nggak disiplin berlalu lintas. Supir angkot misalnya, saking mereka berlombanya ngejar setoran, mereka mengabaikan lampu lalu lintas, berhenti di tempat yang tidak sepantasnya seharusnya, hak pejalan kaki diserobot. Saya mendambakan suatu saat bapak-bapak dan ibu ini nggak usah lagi ngejar setoran. Kendaraan yang sudah usang pada waktunya harus diganti mengikuti aturan pusat dan perda. Terjadinya sebuah proses pergantian transportasi yang udah usang supaya polusi udara nggak makin gawat seperti sekarang. Para pelaku transportasi itu juga digaji dan dapat asuransi. Tugas mereka apa? Ikuti rute. Tenang, kerja 8-10 jam maksimal. Pergi dari satu titik ke titik lain. Kegiatan lain yang berujung mungkin nanti malah jadi aku kriminal gitu kan. Itu panjang prosesnya. Tapi ketika pilihan-pilihan yang dihadapi oleh anak-anak itu menjadi tidak mudah, di waktu yang sama orang tuanya tidak melakukan fungsi kontrol, nggak nanya ketemu siapa hari ini, belajar apa deh, apa yang papa mama bisa bantu, karena orang tuanya sibuk bekerja juga, nggak bisa disalahin juga. Ini kan kompleks. Jadi kayak lingkaran setan kan, muter lagi muter. Siapa sih yang nggak khawatir hari-hari ini tentang keturunannya? Saya punya 3 anak loh. Saya punya 3 anak perempuan. Dulu ya, bro udah nikah belum? Belum. Nanti kalau sudah menikah, kemungkinan akan menghadapi ini. Kemungkinan. Jadi tolong lakukan upaya preventif, pencegahan, siapkan mental. Ini dulu kata orang, kalau punya anak perempuan, beban hati kita lebih sulit daripada yang punya anak laki-laki. Benar apa betul? Kenapa? Karena umumnya secara natural orang tertarik dengan lawan jenis, dan pada aspek penyalahgunaan hubungan selalu lawan jenis, laki perempuan, perempuan laki, ya itu kan sosial. Hari-hari ini mohon maaf dengan segala hormat, kita nggak boleh polos, lugu dan abai. Yang punya anak laki-laki sama bebannya dengan kami yang punya anak perempuan. Kenapa? Banyak sekali pergaulan yang keliru di luar sana yang menjerumuskan anak laki-laki kita. Pun demikian dengan anak perempuan. Jadi risikonya sama. Tapi apakah itu hal yang menakutkan tadi membuat kita stop dari pernikahan? Apakah membuat kita kemudian jangan deh, kita nggak usah punya keturunan, nanti kenapa-kenapa? Ya. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah apa? Membentuk keluarga yang utuh, yang kuat, menyediakan keamanan, kenyamanan, kasih dan disiplin yang seimbang. Fungsi kontrol, pengawasan di dalam mesti baik dan seimbang. Disitulah kita sedang menciptakan anak-anak bangsa yang kuat secara mental.
Jangan anak-anak kita diketok, jangan kau keluar, nah di luar itu banyak pengaruh buruk. Sementara umur dia bertambah. Aku kasih tahu sama teman-teman, nanti kalau dia udah dewasa, bisa gak dia bertahan hidup di dunia yang begitu kompetitif? Nggak akan bisa. Jadi kalau mau harta kita, anak-anak kita itu harta yang hidupnya bisa kompetitif di luar sana, bukan dengan cara kita kemudian mengeksklusifkan dia dan tidak membiarkan dia melihat keluar. Bukan. Justru kita membekali, melindungi dari dalam, sambil memberi kepercayaan dia berekspresi di luar. Selebihnya ketakutan kita serahkan pada Tuhan, karena yang mempunyai kehidupan sepenuhnya hanya Beliau. Kita mah cuma pengelola. Emang ada yang pemilik di sini? Ada, jangan sombong. Saya punya apa? Punya usaha. Pemilik Hoshi Japanese Salty itu penamaan dunia, saya kasih tahu. Gak apa-apa. Tapi saya ngomong, I humbly admit myself, I am a manager. Aku manajer, aku pengelola. Karena kapanpun kalau mau diambil daripadaku hal-hal itu, selesai. Kedaulatan dia, amanahnya pun cepat. Ya, mengutip apa yang disampaikan Bapak Anies Baswedan beberapa waktu lalu di Gelora Bung Karno, di depan puluhan ribu kader Partai Nasdem, bahkan ratusan ribu, ratusan ribu di GBK hadir di sana. Dia bilang begini, pada saat dia berdoa sambil nangis, ini saya kutip ya, kurang lebih seperti ini: Tuhan, kepadamulah kami berharap, sebab Engkau adalah yang memberi kekuasaan kepada yang diinginkan dan mencabut daripadanya sesuai apa yang Kau inginkan. Itu kita semua umat beragama percaya hal itu. Jadi jangan sombong. Kita ini pengelola aja, termasuk keluarga kita, bukan punya kita. Kita ngelola mereka. Saya ingatkan ini. Terima kasih, tepuk tangan sekali. Ya, jadi kita ternyata Bang, kita pengen terus nanya Bang, tapi kita butuh break dulu Bang, sejak boleh Bang. Kita break dulu, teman-teman siapkan pertanyaan kalian yang terbaik untuk Bang Coki, karena setelah kita break, teman-teman bisa langsung bertanya dan diskusi bersama Bang Coki Sitorang. Kita break dulu, sambil menyaksikan performa dari Bang Yaya dan Bang Coki. Oke, selamat sore Bapak, dengan siapa maaf? Aris Farisi. Oke, saya ada Wiwi dari Indonesia Gemilang. Oke. Apa sih tujuannya Bapak mengadakan acara ini? Tujuan kami sih pada prinsipnya adalah ingin mengajak anak-anak muda untuk bisa kembali lagi berpikir, ya kan, melek terhadap politik. Seperti itu. Artinya gini, kita mencoba untuk menstimulus mereka agar mereka itu mau bersuara, jangan hanya memandang politik itu sebelah mata. Seperti itu. Jadi kita berharap dengan adanya acara ini, mereka ini jadi paham, teredukasi oleh kehadiran Bang Coki Sitorang. Seperti itu. Kira-kira untuk kedepannya gimana nih? Selain di Depok, adakah planning atau? Jadi memang ini kan kami dari kolaborasi anak muda atau disingkat kata ini mengadakan acara ini sebagai barometer atau tolak ukur kita untuk next di kota-kota yang lain. Jadi insya Allah nanti juga kita akan mengadakan di Bogor, kemudian di kota-kota selanjutnya, dan pada puncaknya nanti kita sih akan berharap bisa mengadakan satu gerakan besar yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober. Pas Pak Pemuda ya? Ya, dan kami ingin mengajak juga kepada komunitas-komunitas yang memang ingin menuju ke perubahan di 2024 nanti. Ayo kita sama-sama, kita berkolaborasi bersama, kita ajak anak-anak milenial dan generasi Gen Z untuk bisa bersatu padu, membuat satu kekuatan untuk gerakan perubahan yang besar. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih, sama-sama, semoga sukses juga untuk Indonesia Gemilang. Salam perubahan. Salam perubahan.
Selamat sore semuanya. Saya Wiwi dari Indonesia Gemilang. Maaf dengan Bapak. Saya Helmi Abu Pamatraf. Bapak selaku panitia sini ya. Betul, panitia Ganda Gimana harapan Korporasi Bapak Anak Muda. untuk acara ini? Alhamdulillah acaranya lancar sesuai dengan harapan kami. Namun tadi sempat ada terjadi sesuatu di belakang di awal, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seperti yang diharapkan semuanya target juga mungkin gitu ya. Dan untuk kedepannya bagaimana? Kedepannya ini merupakan Kanda ini kolaborasi anak muda ini merupakan langkah awal dari para anak muda se-Indonesia, se-Nusantara. Intinya di sini kami ini kan kolaborasi anak muda ini kan dari juga latar belakang dari simpul relawannya Pak Anies Baswedan yang berkumpul kita semua di sini. Ada dari pengurus pusat sampai ke pengurus ke bawah ke tingkat kecamatan. Intinya kami di sini ingin menyuarakan bahwa saatnya anak muda berbicara politik, saatnya anak muda kita bersama-sama bahu-membahu untuk menyuarakan suara, untuk menguatkan, menstabilkan kondisi saat sekarang, yang dimana kondisi saat di negara kita ini sekarang sudah artinya tidak cukup baik untuk bisa kita jalankan sebagai anak muda. Harapan saya ini merupakan langkah awal ya, mudah-mudahan kedepannya Kanda ini bisa semakin jalan, bisa semakin bersinergi dengan satu sama lainnya, dan juga bisa mengerahkan anak muda membawa politik yang lebih baik, berpendidikan yang lebih baik, mempunyai adab tata krama yang lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan di langkah-langkah kita ini, mudah-mudahan dengan visi dan misi yang kami ada, yang kami punya, yang kami miliki bisa tercapai sesuai dengan harapan. Termasuk dengan Indonesia Gemilang. Kita berterima kasih pada Indonesia Gemilang yang dimana perjalanannya dan juga langkah-langkahnya sangat luar biasa. Saya selalu menyaksikan melalui YouTube, melalui medsos sosial lainnya, dan Indonesia Gemilang benar-benar luar biasa. Salam hormat untuk Pak Gedesan, dan sukses selalu Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa saling berkolaborasi, menguatkan satu sama lain untuk Indonesia ke depan. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Salam perubahan. Salam perubahan. Melangkah bersama menuju perubahan Indonesia yang lebih baik bersama Anies Rashid Baswedan. Terima kasih.